Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan. Kita mulai dengan definisi perkalian. Perkalian ini adalah satu dari 4 operasi hitung dasar pada matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan. Definisi dari perkalian bilangan adalah penjumlahan berulang bilangan kedua sebanyak bilangan pertama. Nah, untuk sembarang bilangan asli A dan B, misalnya kita mengalihkan A kali B, ini artinya adalah B tambah B tambah seterusnya tambah B, ini sebanyak A ya, sebanyak A. Kita kasih contohnya. Misalnya 3 kali 4, ini berarti adalah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Atau kita kasih contohnya 4 kali 5, ini sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Ini yang kita maksud sebagai perkalian. Di definisi perkalian kita ulang adalah penjumlahan berulang bilangan kedua sebanyak bilangan pertama. Jadi A kali B, bilang keduanya adalah B, berarti ini B tambah seterusnya tambah B sebanyak A kali sebanyak bilangan pertama. Contoh 3 kali 4, bilang pertamanya 3, bilang keduanya 4. Berarti kita menjumlahkan 4 sebanyak 3 kali, yaitu 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Contoh kedua 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, ini berarti sama dengan 20 ya. Oke, itu definisi dasar tentang perkalian. Ada juga yang mengatakan perkalian itu adalah penggandaan ya. Penggandaan bilangan kedua sebanyak bilangan pertama. Nah, konsep dasar dari perkalian ini adalah tentang penjumlahan. Jadi untuk bisa menguasai perkalian, maka harus dikuasai dulu tentang penjumlahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana berbagai metode yang digunakan orang untuk perkalian ini ya. Oke, kita akan mengenal beberapa metode dalam mengalihkan. Yang pertama adalah untuk perkalian bilangan satuan digunakan definisi perkalian. Jadi nanti kalau kita menggunakan perkalian untuk bilangan satuan, kita gunakan definisi perkalian. Seperti tadi kita mengalihkan 3 kali 4, berarti ini sama dengan 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Berarti kita menggunakan definisi dari perkalian biasa untuk mengalihkan bilangan satuan ya. Bilangan satuan dari 1 sampai 9. Jadi kita menggunakan definisi perkalian. Dan metode untuk perkalian bilangan satuan ini biasanya di sekolah digunakan metode menghafal. Jadi menghafal, kemudian ada menggunakan metode jari matika ya. Untuk metode jari matika 1 sampai 5 itu menggunakan ruas jari. Kemudian 5 sampai 10 menggunakan jari, keseluruhan jari, bukan ruas jari tapi seluruh jari. Dan begitu juga dengan perkalian yang lain ya, jadi bisa menggunakan jari. Dan perkalian khusus 9, perkalian 1 sampai 5, perkalian 5 sampai 10, dan perkalian khusus 9. Nah,
Yang kedua, untuk perkalian bilangan belasan, puluhan, ratusan, dan seterusnya, ada berbagai metode atau cara mengalihkan. Di antaranya adalah metode horizontal. Metode horizontal ini lebih menggunakan sifat distributif. Kemudian ada lagi metode vertikal. Metode vertikal ini sering kita sebut sebagai metode bersusun ke bawah. Ada yang bersusun ke bawah secara panjang, ada yang bersusun ke bawah secara pendek, ada yang bersusun ke bawah tak menyimpan, dan ada yang menyimpan. Kemudian ada metode garis silang, kemudian ada juga dengan metode tabel. Tapi metode-metode ini penamaannya di masing-masing daerah dan negara itu berbeda-beda. Kita menggunakan istilah-istilah matematika yang standar untuk menggunakan nama-nama dari metode ini. Kita akan mempelajari berbagai metode ini agar bisa disebarluaskan dan diajarkan kepada peserta didik kita nanti di sekolah dasar. Kita akan mulai dari metode yang paling gampang untuk diajarkan. Oke, metode pertama yang akan kita coba bahas adalah metode garis silang. Metode garis silang ini biasanya digunakan untuk mengajarkan perkalian dengan memanfaatkan garis-garis. Kita mulai penggunaan metode garis silang untuk perkalian bilangan satuan. Ya, untuk bilangan satuan misalnya yang A nih untuk bilangan satuan. Kita akan menggunakan garis kemudian disilang gitu ya. Yang pertama kita kasih contoh. Nah, metode garis silang ini caranya adalah kita membuat garis-garis secara bersilang sebagai perwakilan dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Kemudian hasilnya nanti dengan menghitung titik potong dari garis-garis tersebut. Contoh kita ambil di sini adalah 2 kali 3 sama dengan saja, berarti sini ada kita memiliki dua garis, kemudian kita silangkan dengan 3 garis. Oke, dan kita dapatkan di sini titik potongnya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, maka ketika 2 garis disilangkan dengan 3 garis, maka kita mendapatkan titik potongnya 6. Berarti ini jawabannya adalah 6. Oke, ini soal nomor 1. Kita coba soal nomor 2. Misalnya kita mengalihkan adalah 3 dikali 5. Nah, berarti kita punya 3 garis. Kemudian kita silangkan dengan 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka kita akan menghitung titik potong kedua garis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka jawaban dari 3 kali 5 adalah 15. Oke, ini kita sebut dengan metode garis silang. Nah, ini contoh untuk bilangan satuan. Bagaimana dengan bilangan puluhan dan ratusan? Kita akan cobakan dengan soal berikut. Oke, yang kedua kita akan cobakan untuk bilangan puluhan dan belasan ya. Bagaimana kalau kita mengalihkan bilangan puluhan dan belasan dengan menggunakan metode garis silang? Kita akan coba. Misalnya kita kasih contoh. Caranya pada dasar sama ya. Jadi kita mengalihkan bilangan dengan mengambil garis-garis sebagai perwakilan bilangan tersebut, kemudian menyilangkannya dan menghitung titik potongnya. Misalnya kita ingin mengalihkan garis 12 dikali 13 sama dengan. Nah, bagaimana penggambaran? Apakah kita menggambarkan 12 garis? Di sini 13 garis, tentu sangat rumit ya. Maka tidak seperti itu caranya. Maka caranya adalah pertama, ini satu garis ini perwakilan dari puluhan. Jadi ini 10 ini artinya. Kemudian 2 buah garis satuan. Nah, garis ini kita beri jarak sedikit seperti ini. Ini satuan untuk mewakili 10 dan ini 2 mewakili satuan ya. Jadi ini bacanya 12. Kemudian 13 maka kita wakili dengan satu garis juga. 10-nya ini 10-nya dan 3 garis satuannya. Oke. Nah, bagaimana cara membaca ini? Cara membacanya adalah kita akan pisahkan ini. Nah, dan cara membacanya ini diagonal.
diagonal, kemudian ini juga khusus yang ujungnya. Kita rapikan. Oke, untuk diagonal ya. Nah, cara membacanya adalah untuk garis yang pertama ini satu buah titik potongnya, satu sebagai angka pertamanya, satu. Kemudian diagonalnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 1, ini ada 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6. Maka jawabannya nanti adalah 1, bacanya begini ya. Dari atas ke bawah ini jawabannya adalah 156. Oke, kita kasih ini caranya. Jadi bilangannya adalah kita menggambarkan garis, cara membacanya berbeda. Kalau tadi dibaca seluruhnya titik potongnya, kalau ini cara membacanya adalah secara menyilang gitu ya, secara menyilang dan mengambil diagonal di tengahnya. Kita coba lagi mungkin untuk contoh keduanya. Kita berikan contoh keduanya. Misalnya di sini ini anggap contoh pertama, ini contoh keduanya kita ambil. Kita ingin mengalihkan 23 dikali dengan 34 misalnya. Ini hasilnya berapa? Bagaimana menggambarkannya? Ini 20 dan 3 ya, berarti 2 garis puluhannya. Kemudian 3 buah garis satuannya. Ini agak sedikit kita pisahkan. Seperti ini. Kemudian 3, 4 itu berarti 3 buah garis puluhannya. Kemudian ada 4 garis satuannya. Nah, caranya tadi ini kita ambil, kemudian diagonalnya ini kita ambil juga, dan ini terakhirnya pakai hasil angka. Dan kita coba hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6. Diagonalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini ada 17. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12. Maka cara penulisannya nanti adalah sama dengan 6. Kemudian ini 17, berarti ada satu puluhan, ada satuannya, berarti 1 kita sisip satunya, ini 7. Begitu juga dengan 12, berarti ini kita sisip 1, ini 2. Maka jawabannya nanti adalah ini dijumlahkan 7, 8, 2. Oke, jawabannya adalah 782. Ini yang kita sebut sebagai metode garis silang untuk bilangan puluhan dan bilangan belasan ya. Jadi mengalihkan bilangan puluhan dan belasan. Oke, bagaimana kalau seandainya kita mengalihkan untuk bilangan ratusan? Kita akan coba untuk membahasnya perkalian bilangan ratusan ya. Oke, untuk bilangan terakhir yang kita bahas pada metode garis silang ini adalah kita ingin mengalihkan bilangan ratusan ya. Kita kasih contoh yang pertama. Misalnya adalah kita ingin mengalihkan 123 dikali dengan 212 misalnya. Ini hasilnya berapa? Nah, caranya kita modifikasi bagian pertama tadi. Kita punya 1 ratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Ini kita punya 2 ratusan, 1 puluhan, 2 satuan. Maka caranya sama saja dengan cara tadi. Untuk 1 ratusan kita wakili untuk sebuah garis. Kemudian untuk puluhannya kita jarakkan sedikit. Seperti ini. Kemudian untuk satuannya kita bikin 3 garis. Oke, ini bacanya 123 gitu ya. Kemudian bilangan keduanya 212, berarti kita punya 2 buah garis yang mewakili 200 seperti ini. Kemudian 1 garis yang mewakili puluhan. Kemudian ada 2 garis yang mewakili satuannya. Oke, sekarang cara membacanya juga sama. Yang ini perwakilan 1, kemudian diagonal yang kedua ini. Kemudian diagonal utamanya ini. Nah, kemudian yang ini juga.
dan terakhir yang ini. Oke, jadi ada 5 ya. Yang pertama ini 2 di sini. 1 2 3 4 5, ini 5. Kemudian ketiga-tiganya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ini 10. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7, ini 7. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6, berarti ini 6. Oke, bagaimana cara menuliskannya? Berarti ini dari sini ya. Cara membacanya begini. Berarti 2, kemudian 5. Nah, ini ada 10, kita sisip 1, ini 0. Berarti ini 7, ini 6. Maka jawabannya nanti adalah 26.076. Oke. Itu caranya kalau kita ingin mengalihkan bilangan ratusan dengan metode garis silang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisakah kita ingin mengalihkan bilangan ratusan dengan bilangan puluhan? Ya, kita modifikasi. Apakah ini bisa digunakan cara seperti ini? Kita coba juga contoh keduanya. Saya ingin mengalihkan bilangan ratusan dengan, misalnya kita ingin mengalihkan 213 dikali dengan 32 misalnya. Nah, ini bagaimana? Ini ratusan, ini puluhan. Nah, kita akan coba juga dengan cara tadi, metode garis silang ini. Pertama, kita gambarkan dulu bilangan 213 itu berarti ada 2 garis yang mewakili ratusan, ada 1 bilangan yang mewakili puluhan, ada 3 garis yang mewakili satuan. Ini bacanya 213 ya. Oke, kemudian ada ini 3 garis sebagai bilangan puluhan. Nah, kemudian ada 2 garis sebagai bilangan satuan. Sekarang kita coba menghitungnya. Kalau ini sepertinya gimana gitu ya. Ini kemudian yang ini bagaimana? Nah, kita akan coba jawabnya. Dan ini gimana? Apakah kita ambil ini, kemudian kita ambil ini, nanti kita akan cek, dan ini kita akan coba cek apakah ini jawabannya benar atau tidak nanti ya. Kalau tidak, ini dijadikan tugas, bisa enggak hal seperti ini dilakukan. Berarti ini kita hitung jumlahnya ada 6 di sini, kemudian ini 4 ya. Kemudian di sini ada 3, 7, di sini ada 2, berarti 9. Kemudian di sini ada 9. Ya. 9 berarti 4 3 7 9 9 tambah 9 18. Kemudian di sini 6. Nah, apakah jawabannya nanti seperti ini? Coba. Sama dengan 6 18 kemudian 6. Ini jawabannya nanti 786. Apakah jawabannya adalah 786? Kita akan cek. Oke, ternyata setelah dicek ini salah ya. Ini salah. Di mana salahnya kita coba bahas ini. Ini kita ulang lagi. Coba cara membacanya barangkali ya. Kita coba ulang lagi ini. Kita ulang. Berarti ini 2 garis perwakilan ratusan, 1 perwakilan puluhan, 3 perwakilan satuan. Kemudian 3 untuk ratusan. Kemudian 2 satuan. Cara ngambilnya ini 6. Kemudian ini ya. Ini adalah 7. Kemudian ini 11 ya. 9 tambah 2 11. Kemudian yang ini 6. Maka cara bacanya seperti ini tadi. Kita tulis lagi 6 7. Ini 11 kita sisip 1. Kemudian ini 6. Maka jawabannya nanti yang benar adalah 6816. Oke, benar.
Itu jawabannya 6816. Itu tadi modifikasinya. Jadi cara membacanya adalah ini, kemudian seperti ini, dan ini 6 terakhir. Oke, itu tadi disebut dengan metode garis silang. Nanti silahkan dimodifikasi lebih luas untuk metode garis silang ini. Dan memang kelemahan dari metode garis silang ini adalah kalau untuk angka-angka yang super besar kita akan kesulitan menggambarkan garisnya ya. Nah, tapi bisa dimodifikasi dengan kode-kode tertentu pada garisnya. Selanjutnya kita akan coba dengan metode tabel ya. Metode tabel. Oke, untuk metode tabel ini kita akan sedikit modifikasi. Untuk bilangan satuan tidak akan kita bahas di sini. Kita akan menggunakan untuk bilangan puluhan dan ratusan seperti tadi ya. Jadi misalnya kita mengalihkan di sini adalah seperti tadi. Misalnya 18 atau 16 dikali dengan 14 misalnya seperti ini. Nah, kita akan menggunakan tabelnya seperti ini. Kita gambarkan dulu kotak-kotaknya seperti ini. Nah, kemudian kotak ini kita akan belah dua lagi. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita tulis angkanya. Pertama angkanya 16, 1 di sini, ini 6. Kemudian di sini 1, ini 4 ya. Jadi ini kali di sini. Oke. Nah, satu kotak ini kan ada dua ya kamarnya. Jadi ini nanti untuk meletakkan angka puluhannya di atas sini dan satunya di bawah sini. Begitu aja setiap kotak ya. Oke, kita coba dulu. 1 kali 1 itu 1 ya. 1. Nah, berarti di sini 0. Berarti puluhannya 0. Kemudian 1 kali 4. Jadi 1 kali 1, 1 kali 4 lagi. 1 kali 4, 4. Berarti ini 0 puluhannya. Begitu juga ini 6 kali 1, 0, 6. Kemudian 6 kali 4, 24. Berarti 2 puluhannya dan 4 satuannya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini, silang ya, serong. Jadi ini angka-angka yang kita munculkan itu secara serong. Di sini bacanya tidak ada ya. Ini 0, kemudian ini 1, ini berapa nih? 4 tambah 2 lah 6, 6 tambah 2 12. Kemudian ini 4. Maka kita akan cara tulisnya di sini adalah ini 0 tidak ada, kemudian ini ada 1. Kemudian ini 4, 2, 6, 12, kita sisip 12 dan 4. Maka nanti jawabannya adalah 224. Oke, itu caranya ya. Jawabannya adalah 224. Kurang paham? Kita coba sekali lagi. Misalnya kita ingin mengalihkan, ini agak soal nomor 1 ya. Soal nomor 2. Kita akan coba mengalihkan, angkanya adalah 34 dikali dengan 52. Oke, kita bikin tabelnya. Ini karena perkaliannya adalah 2 kali 2, maka kita bikin tabelnya adalah seperti tadi. Belah 2, dan ini juga dibelah 2. Kemudian ini juga dibelah 2. Jadi nanti membacanya garis-garis ini ya. Oke, berarti ini kita mengalihkan 3, kecilkan aja, ini 4, 34 dikali dengan 52. Oke, coba yang pertama ini kali sini. Coba 3 kali 5, 15, berarti satuannya, puluhannya 1. Nah, gitu nulisnya. 3 kali 2, 6, berarti kosong, ini 6 ya. Satuannya yang berisi. 4 kali 5, 20, berarti sini 2, sini 0. Oke, kemudian terakhir 4 kali 2, 8, berarti 0, 8. Nah, cara bacanya seperti ini. Oke, berarti ini bacanya 1 ya. Bacanya 1. Kita pilih skin aja 1. Ini jumlahnya adalah 7. Ini jumlahnya adalah 6. Ini jumlahnya 8. Berarti jawabannya nanti adalah, ini bacanya begini ya.
1768. Jawabannya adalah 1768. Sekarang kita coba soal ketiga. Biar lebih mahir. Misalnya kita mengalihkan 68 dikali dengan 74. Oke. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita belah dua lagi juga. Oke, kita mengalihkan 68 dengan 74 nih kali ya. 6 kali 7 42, 6 kali 4 24, 8 kali 7 56, 8 kali 4 32. Oke. Ini kita ambil ke sini, ini 4. Ini 2 tambah 2 tambah 5 9. 4 tambah 3 tambah 6 13 2. Oke, bacanya gini ya. Jawabannya adalah 4 9 13, kita sisip 1 dan 2. Oke, jawaban terakhirnya nanti adalah 49 tambah 1 50 ya. 5032 atau 5032. Nah, ini yang kita sebut sebagai metode tabel. Sekarang kita coba modifikasi soal nomor 4. Misalnya saya ingin mengalihkan bilangan ratusan ya. Misalnya 232 dikali dengan 43. Ini ratusan dikali puluhan. Bagaimana tabelnya? Ya sama saja. Kita bikin tabelnya mungkin. Tetap 2. Nah, yang ini 3. Nanti kita cek apakah modifikasinya ini berlaku juga. Ini kita berarti 2 3 2 ini 43. 2 ini kali ya. 2 kali 4 8, 08. 2 kali 3 06. Kemudian 3 kali 4 12. 3 kali 3 09. 2 kali 4 8 08. 2 kali 3 06. Oke, bacanya lagi. Ini 0, ini 9. 6 tambah 0 tambah 2 8. 8 tambah 9 17. Ini 6. Oke, maka jawabannya nanti adalah, maaf, kita turunkan sedikit biar nampak ya. Oke, biar nampak angkanya. Nah, tuh. 17. Berarti ini coba 0. Ini 0 tambah 8 tambah 1 9. 6 tambah 0 tambah 2 tambah 0 8. 9 tambah 0 tambah 8 17. Ini 6. Oke, berarti jawabannya nanti adalah 9 8. Ini 17, kita sisip 1 dan 6. Oke, berarti jawaban terakhirnya adalah 98 tambah 1 99 ya. 76. Sekarang kita coba cek apakah jawaban ini benar. Oke, setelah dicek ternyata jawabannya benar ya. 9976. Oke, ini kita sebut sebagai metode tabel sebagai alternatif nanti ketika mengajar di sekolah dasar ya. Jadi kita bisa mengalihkan apapun bilangannya dengan menggunakan tabel seperti ini. Ini kita sebut sebagai metode tabel. Berikutnya kita akan coba dengan metode vertikal atau sering kita sebut sebagai metode bersusun ke bawah. Oke, selanjutnya kita bahas dengan metode vertikal atau sering kita sebut metode bersusun ke bawah ya. Bisa menyimpan, bisa tanpa menyimpan.
Nah, untuk perkalian vertikal ini kita juga cobakan dengan bilangan puluhan dan ratusan dan kombinasinya nanti. Untuk bilangan satuan tadi dengan metode jari dan sebagainya bisa dilakukan ya. Dengan menghafal juga bisa. Sedangkan untuk bilangan ratusan, puluhan dan ribuan ke atas kita coba dengan cara ini. Yang pertama metode bersusun ke bawah ini tanpa menyimpan atau dengan menyimpan seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu di sekolah dasar. Kita coba cara biasa. Pertama saya bilang ini cara biasa, cara yang sudah dikuasai di sekolah dasar. Misalnya kita ingin mengalihkan tadi misalnya 13 dikali 12. Ini contoh pertama gitu ya. Nah, oke. Ini cara bersusun ke bawah, berarti kita dari belakang ya. Ini 2 kali 3, 6. Kemudian kali silang ini 1 kali 2, 2. Kemudian ini juga kali silang 1 kali 3. Nah, taruh di sini. Ya, karena ini puluhan dikali satuan. Kalau tadi ini satuan kali satuan di sini, kemudian satuan dikali puluhan di sini. Sekarang puluhan kali satuan di sini ya, yang setara dengan dia. Kemudian puluhan kali puluhan, 1 kali 1, 1. Digeser ke kiri ini ya. Maka ini hasilnya dijumlahkan. Ini 6, 5, 1. Ini disebut tanpa menyimpan ya. Karena angkanya berarti ini 156. Ini cara biasa. Kalau ini tanpa menyimpan ya, tanpa menyimpan. Nah, yang kedua saya kasih contoh untuk yang menyimpan mungkin. Yang menyimpan biasanya angkanya agak-agak besar. Kita coba misalnya kita ingin mengalihkan 27 dikali dengan 24 misalnya. Nah, dengan cara biasa yang sudah diajarkan guru, berarti dari belakang ini 4 kali 7, 28, 8, kita simpan 2. Nah, jadi kita simpan di sini 2. Kemudian satuan kali puluhan, 2 kali 4, 20 dikali 4 berarti 80 ya. Nah, tadi kita menyimpan 20 di sini. Nah, kita simpan 20 tadi ya. Berarti 2 ini kan bacanya 20 ya. Ini kan 7-nya tadi udah 4 kali 7. Ini satuan kali satuan berarti 28. Kita simpan 20, ini 8 ya. Kemudian 4 dikali 20, ini 20. 80 tambah 20. Berarti 100 ya. 100. Jadi 4 kali 2 8 tambah 2 10. Nah, kenapa kita tidak menulisnya? Ini udah 100. Ini 108 ya. Jadi 108. 100 tambah 8 108. Nulisnya gitu. Kemudian ini lagi. 2 kali 7. Jadi 20 kali 7 adalah 140 ya. 140. Maka kita taruh di sini 4-nya. Berarti kita simpan sekarang adalah 100-nya kita simpan. Nah, ini 20 kali 7. 140. Jadi kita taruh 4 di sini, kita simpan 1. 1 itu artinya 100. Kemudian 20 kali 20 ya. 2 kali 2 2 kali 2 4. Berarti kalau ini artinya 20 kali 20 berarti 400. 400 tambah 100 tadi 500 ya. 500. Berarti ini kita tulis 500, berarti jawaban 504 ya. 54. Sorry ya. 54. Oke. Maka jawabannya nanti adalah, karena ini posisinya udah 54 ya. Tambah berarti ini 8, kemudian ini 4, ini 6. Jawabannya adalah 648. Coba kita cek. Oke, ini benar ya, 648. Ini cara yang sudah diajarkan oleh guru kita, ini kita sebut dengan menyimpan ya. Menyimpan. Karena ini yang kita simpan. Jadi maknanya yang disimpan ini sebenarnya maknanya adalah posisi tempatnya ya. Sekali lagi kita coba. 4 kali 8 satuan kali satuan, 4 kali 7 28,
simpan 20 atau 2 saja boleh. Tulis 8-nya di sini. Kemudian ini satuan dikali 20. 4 satuan kali 20 berarti 80 tambah 20 tadi 100. Nah, 100 tambah 8 ini berarti 108, ditulis seperti ini. 108. Ya, posisinya kan tadi 100, totalnya berarti 108. Sekarang 20 kali 7 berarti kan 140. Ya, 140. Dan kita taruh di posisi puluhan karena dia 40, berarti ditaruh di sini. Ini sebenarnya kan 40 begini. Itu boleh sebenarnya ya. Ini boleh, ini 40. Nah, ini posisinya di 40. Sejajar ya, puluhan dengan puluhan. Ini 40, kita simpan 100. Sekarang ini kan 20 kali 20. 20 kali 20 itu adalah 400. 400 tambah 100 ya. 400 tambah 100 500. Sekarang sudah ada 40 di sini. Berarti ini kan 540 ya. Jadi 5 di sini. Jadi 100 dengan 100. Maka ini jawabannya adalah 8 tambah 0 8, 0 tambah 4 4, 1 tambah 5 6. Jadi jawabannya adalah 648. Oke. Jadi boleh menulisnya seperti ini, gitu ya. Oke, cuman yang perlu diingat di sini adalah nilai tempat ya. Kadang memang nilai tempat sering tidak diperhatikan. Ini pun sebenarnya boleh ditambahkan 0 di sini tadi ya. Oke, kita coba sekali lagi soalnya, satu lagi mungkin lebih gampang biar lebih paham. Boleh yang menyimpan mungkin misalnya 37 36 lah dikali dengan 25 Oke, 25 kali. Ingat konsepnya adalah kita mengalihkan bilangan ya. Pertama 5 kali 6 30. Kita tulis satuan sebagai satuan di sini 30 berarti 0. Kita simpan 3 ya. Sebenarnya kita simpan itu 30 ya karena nolnya udah diambil di sini. Kemudian 5 kali 30. Ini 5 kali 30 150. 150 tadi ditambah 3. Kita simpan 30. 150 tambah 30 adalah 180. 180 sudah ada nolnya di sini. Berarti tinggal di sini 18. Gitu ya. Oke. Ini udah bacanya 180. Kemudian 20 dikali 6 ini. 20 dikali 6 120. 120 berarti kita tulis di sini berapa? 120. 20 ya. Ini kita 20. Kita simpan 100 sebenarnya. Kita tulis 20 di sini. Nah, karena sejajar ya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Terakhir 20 kali 30 600. 600 ditambah 100 700. Sekarang tambah 20. Berarti 720. Maka ini jawabannya adalah 0 8 tambah 2 0 isi 1 1 tambah 1 tambah 7 berarti 9. Maka jawabannya adalah 900. Oke, itu yang kita sebut cara metode vertikal bersusun ke bawah tanpa menyimpan dan menyimpan. Ya, sekarang kita akan modifikasi metode yang diajarkan guru ini. Kita akan modifikasi cara yang diajarkan oleh guru kita ini. Oke, tadi itu adalah cara biasa. Sekarang kita akan memodifikasi cara tersebut. Cara tadi itu adalah dengan dari belakang ya, dari belakang. Sekarang kita akan modifikasinya dari depan, gitu ya. Tetap dengan tanpa menyimpan atau dengan menyimpan. Kita coba cara modifikasinya. Misalnya kita nomor 1 kasih contoh 13 tadi dikali dengan 12 kali. Nah, modifikasinya kalau tadi dari belakang, sekarang dari depan ya. Ini saya anggap angka depannya dan ini angka belakangnya ya. Jadi angka pertamanya adalah angka depan kali angka depan 1 kali 1 1 gitu ya. Kemudian langkah keduanya kali silang, ini kali silang dan jumlahkan. Kali silang dan jumlahkan. Sekarang kali silang dan jumlahkan. 1 kali 2 2 tambah 1 kali 3 3. Berarti 1 tambah 2 5 ya.
Kemudian langkah terakhirnya, oke, ini langkah pertama dikalikan, langkah terakhirnya juga dikalikan belakang angka belakang. 3 kali 2, 6. Berarti jawabannya adalah 156. Selesai. Oke, kita coba soal kedua. Misalnya 23 dikali dengan 12. Oke, cara pertamanya tadi angka depan kali angka depan. 2 kali 1, 2. Kali silang jumlahkan. Ya, 2 kali 2, 4. Ditambah 1 kali 3, 3. 4 tambah 3, 7. Oke, langkah terakhirnya adalah kali silang pula, kali angka belakang kali angka belakang. 3 kali 2, 6. Jawabannya 276. Sekarang kita coba yang ketiga. Angka besar bisa nggak? Angka besar, misalnya kita ingin mengalihkan 43 dikali dengan 27. Oke. Angka depan kali angka depan. 4 kali 2, 8. Kali silang jumlahkan. 4 kali 7, 28. Tambah 2 kali 3, 6. 28 tambah 6, 34. Kita sisir 34. Kita simpan 3-nya ya. 34. Angka belakang kali angka belakang. 3 kali 7, 21. Maka jawabannya ini adalah 8 tambah 3, 11. 4 tambah 2, 6. 1. Berarti jawabannya 1161. Oke, spelling mahir. Kita coba yang keempat. Soal yang keempat misalnya adalah 54 dikali dengan 33 misalnya. Oke, kita kalikan ini. Angka depan kali angka depan. 5 kali 3, 15. Nggak disisip ya, karena kita nggak ada penyisipnya di sana, tidak ada tempat menyimpannya. Kali silang jumlahkan 5 kali 3, 15 tambah 3 kali 4, 12. 15 tambah 12, 27 ya. 27. Kemudian angka kedua kali angka kedua. 4 kali 3, 12. 12. Maka jawabannya nanti adalah 15 tambah 2, 17. 7 tambah 1, 8. 1782. Ini modifikasinya ya. Modifikasi metode bersusun ke bawah tanpa menyimpan dan menyimpan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan masih dengan vertikal atau bersusun ke bawah ini? 2 angka kali 2 angka tadi udah, 3 angka kali 3 angka belum ya. Sekarang kita coba dulu dengan cara biasa untuk 2 angka, 3 angka kali 2 angka. Kita coba contohnya. Contoh cara biasa. Biasa kalau perkalian kita dengan menggunakan cara biasa untuk 3 angka kali 2 angka. Contohnya kita mengalihkan 123 dikali dengan 32. Oke, dengan cara biasa 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Ini kita jumlahkan. Kenapa digeser? Karena ini puluhan ya. Nah, kenapa digeser? Karena kita mengalihkan puluhan. Ini 6, ini 3, sisip 1, 13 ya. Sisip 1 lagi berarti ini 9, ini 3. Ini dengan cara biasa. Kita lihat versus cara modifikasi. Ini 2 angka kali 3 angka. 3 angka kali 2 angka. Kalau versus ini kita coba. Si angkanya sama, 123 dikali 32. Oke, bagaimana modifikasinya? Kalau modifikasi ini saya menganggap ini kita mengalihkan ini. Jadi 123 itu boleh saya tulis ini. Nah, ini 2 angka, saya anggap 2 angka. Jadi 12 dan 3
Ini 3 dan 2. Jadi caranya saya pakai cara tadi biasa aja, seolah-olah saya mengalihkan 2 angka kali 2 angka. Berarti angka depan kali angka depan, kemudian angka belakang kali angka belakang gitu tadi ya. Oke, kita coba. Langkah pertamanya tadi angka depan kali angka depan. 12 kali 3. 12 kali 3 itu 36. Oke. Kemudian langkah keduanya tadi kali silang, jumlahkan ya. 12 kali 2 24 ditambah 3 kali 3 9. 24 tambah 9 33. Sekali lagi, kali silang jumlahkan, kali silang jumlahkan. 12 kali 2 24 ditambah 3 kali 3 9. 24 tambah 9 adalah 33. Angka belakang kali angka belakang, 3 kali 2 6. Maka jawabannya adalah 36 tambah 3 39 36 3996. Oke, ini versus cara modifikasi, cara biasa versus cara modifikasi. Suka-suka mana yang lebih paham dengan cara ini. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau 3 angka kali 3 angka? Kita coba cara biasa dengan versi modifikasi ya. Oke. Angkanya tidak usah terlalu besar, kita ambil dulu. Misalnya kita ingin mengalihkan ini cara biasa. 323 dikali dengan 123. Cara biasa, satuan dulu kali yang di atas. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Langkah keduanya 2 kali 3 6, geser ya, karena kita mengalihkan puluhan ini. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Geser lagi karena kita mengalihkan 100 lagi. 100, 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3 ya. Oke, kita jumlahkan 9, ini puluhan, 0 ada 6 tambah 6 12, kita sisip 1 tambah 9 10, 10 tambah 4 14, 14 tambah 3 17, sisip 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 9 3. Jadi jawabannya adalah 39.729. Sekarang kita versus modifikasi. 3 2 3 kali 1 2 3. Ini kita kalikan. Oke. Nah, yang pertama, langkah pertamanya adalah kalikan angka depan kali angka depan. 3 kali 1 3. Kemudian 2 angka pertama. Ini kali silang, jumlahkan 3 kali 2. Perhatikan, 3 kali 2 tambah 1 kali 2. 3 kali 2 tambah 1 kali 2. 3 kali 2 6, tambah 1 kali 2 2, berarti 8. Ya, itu langkah keduanya. Langkah ketiganya semuanya. Perhatikan, kali silang, ujung kali ujung, kali silang, tambahkan, kemudian kalikan yang tengahnya ini. Sekali lagi, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah tengah kali tengah. Ya, kali silang ya. Coba sekali lagi. 3 kali 3 9, tambah 1 kali 3 3, 9 tambah 3 12, tambah tengah kali tengah 2 kali 2 4. Berarti berapa? 12 tambah 4 17. Dah. Kemudian 2 angka terakhir. 2 kali 3 tambah 2 kali 3. 6 tambah 6 12. Langkah terakhirnya lagi, yang paling terakhir adalah angka terakhir kali angka terakhir. 3 kali 3 9. Maka jawabannya nanti adalah 39829. 39829. Berbeda ya. Ini 39729. Mana yang benar? Coba kita cek sekali lagi. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, tambah 1 kali 2 8. Betul sampai di sini. 3 kali 3
9 tambah 1 kali 3 12 ya. Oh iya, sorry, ulang lagi. 3 kali 3 9 tambah 1 kali 3 12 ya. Berarti 9 tambah 3 12 12 2 kali 2 4 12 tambah 4 16 sorry 16. Ini sebenarnya tadi adalah 7 ya. Oke. Itu yang salah tadi di sini ya. Oke. Nah, sama jawabannya setelah kita lakukan perubahan tadi. Oke, kita coba sekali lagi biar lebih mahir dengan cara seperti ini. Modifikasi ini ya. Caranya adalah angka depan kali angka depan. Angka pertamanya 3 kali 2 3 kali 1 3 2 angka pertama 6 tambah 2 8 3 kali 3 9 tambah 1 kali 3 12 tambah 2 kali 2 ya. Jadi ini ke sini ini gitu. Untuk yang ketiganya itu. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali sini, hasilnya semuanya dijumlahkan. Ya, jawabannya 16. Kemudian 2 angka terakhir, 2 kali 3 tambah 2 kali 3 12. Angka terakhir 3 kali 2. Oke. Itu metodenya. Supaya lebih mahir kita coba satu soal lagi dengan modifikasi ini. Misalnya kita mengalihkan adalah 2 3 2 dikali dengan 2 1 3 misalnya. Oke, coba. Depan kali depan 4. 2 angka pertama 2 kali 1 2 tambah 6 8. Kemudian ketiganya 2 kali 3 ini 6 tambah 4 10 tambah 3 13. 2 angka terakhir 3 kali 3 9 tambah 2 11. 3 kali 2 angka terakhir 2 kali 3 6. Jadi jawabannya adalah 49416. Oke. Itu tadi modifikasi dari cara vertikal bersusun ke bawah tanpa menyimpan dan menyimpan. Boleh cara biasa dari belakang atau cara modifikasi dari depan. Suka-suka, mana yang paling paham silahkan diajarkan. Kemudian ada lagi satu metode lagi, yaitu metode horizontal. Metode horizontal kita akan cobakan metode horizontal ya. Perkalian metode horizontal. Metode horizontal. Metode horizontal ini atau metode mendatar untuk perkalian 2 angka kali 2 angka ya. Khusus 2 angka kali 2 angka, kita akan menggunakan metode ini aljabar ya, menggunakan aljabar A tambah B dikali A tambah B atau B tambah C boleh. C tambah D. Jadi ini kita anggap gini. Jadi ini bilangannya, maka skemanya nanti ini dikalikan ke sini, kemudian ini dikalikan ke sini, kemudian ini kalikan ke sini, ini juga kali ke sini. Ya, kita coba nanti contoh. Kita mengalihkan tadi contoh paling gampang adalah 13 kali 12. Ini sekali A ya. Coba 1 kali 1 dulu. Jadi skemanya 1 kali 1 1, kemudian 1 kali 2 2 ya. Kemudian 3 kali 1, ini lagi 3 kali 1, berarti ini tambah 3. Jadi kita pisahkan 1 ya. Ini kemudian 3 kali 2 6 ujungnya. Berarti ini, nah caranya ini adalah yang angka tengahnya ini jumlahkan, berarti 1 5 6. Oke.
Paham ya? Berarti caranya adalah kita tulis mungkin A kali C AC ya, AC, kemudian A kali D ini ditambahkan dengan B kali C, kemudian B kali D, ini BD di belakang. Oke. Nah, itu polanya kalau metode ke samping atau disebut juga dengan metode horizontal. Kita coba lagi, ini anggap nomor 1 soalnya. Coba yang nomor 2 mungkin. Kita ingin mengalihkan 23 dikali dengan 12 atau 13 lah. Coba. Nah, skemanya 2 kali 1 dulu, 2 kali 1 2. Kemudian 2 kali 4 8, kita pisahkan sedikit. Kemudian 3 kali 1 3 tambah 3. Kemudian 3 kali 4 12. Kalau yang udah berlebih itu kita ini kan ya, kita sisipkan. Berarti 2 8 tambah 3 adalah 11. Kemudian di sini juga ada 12. Maka ini adalah 2 tambah 1 2, 1 tambah 1 2, ini 2. Jawabannya adalah 222 ya. 222. Kita akan cek apakah ini caranya benar. Ada yang salah di sini? Bisa melihat di mana salahnya? Ini 2 tambah 1 3 ya. Kenapa saya tulis 2 lagi? Iya, salah ya jawabannya. Ini harusnya kan 11. 2 tambah 1 berarti 3. Kemudian 1 tambah 1 2, di sini 2. Oke, ini benar. Jawabannya adalah 322. Bisa dengan cara skema ini. Sekali lagi kita coba 2 kali 1, kemudian 2 kali 4, 3 kali 1, kemudian 3 kali 4. Ini modifikasinya ya. Oke, coba kita cobakan lagi mungkin soal nomor 3 biar lebih mahir. Coba kita mengalihkan 43 dikali dengan 32 sama dengan 4 kali 3 dulu 12, 4 kali 2 8, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Jadi jawabannya adalah 12, 8 tambah 9 17, disisip 6. Berarti terakhir jawabannya adalah 12 tambah 1 13, 76. Ya, jawabannya 1376. Nah, ini kita sebut sebagai metode horizontal atau metode ke samping untuk mencari hasil perkalian. Oke, itu tadi berbagai metode untuk mengalihkan bilangan. Kalau tadi kita simpulkan kalau bilangan satuan kita bisa menggunakan metode hafalan atau kita bisa menggunakan metode jari matika ya. Menggunakan ruas jari atau menggunakan seluruh jari. Ya, itu disebut dengan untuk menghafal bilangan satuan. Sedangkan untuk mengalihkan bilangan puluhan, mulai belasan, puluhan, ratusan, ribuan ke atas, kita bisa memanfaatkan berbagai metode. Ada metode horizontal, metode vertikal, baik secara menyimpan maupun tanpa menyimpan, bisa dengan dari belakang atau bisa dari depan. Kemudian ada tadi metode persilangan garis atau metode garis silang. Kemudian ada juga dengan menggunakan metode tabel gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan nanti ketika kita mengajar di sekolah dasar. Dan banyak sekali trik-trik perkalian yang bisa dimanfaatkan. Silahkan dinikmati di video saya yang lain tentang berbagai cara atau trik untuk mengalihkan bilangan gitu ya. Oke, silakan ditonton, di like, di komen, dan di share jika ini bermanfaat ya. Silakan dikembangkan di luar dan diperluas pengetahuannya tentang berbagai cara untuk mengalihkan bilangan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.